bersama saya Rafael dan saya masih berada di Kecamatan Tenjolaya. Dan langsung kita Pak Camat, tadi kita sudah bicara bagaimana dengan kondisi kewilayahan, terus kita sambungkan dengan pemuda-pemuda yang saat ini memang sangat sulit sekali mencari pekerjaan begitu. Nah ini kan salah satu PR juga nih untuk para perempuan pemuda, pemuda, terus juga kecamatan sendiri untuk masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Jauh ini bagaimana kondisinya? Memang untuk wilayah kondisi Tenjolaya ini kan yang pertama juga wilayah pertanian, kemudian juga wilayah termasuk ke tata ruang wilayah pertanian, peternakan dan agrowisata. Nah, berkaitan dengan pengembangan wilayah dan kaitannya dengan masalah pemuda, intinya memang kita juga tahu lah ya bahwa sekarang ini untuk mencari kerja itu cukup sulit ya, dimana mungkin juga ya kita bekerja juga harus disesuaikan ya dengan ilmu yang kita punya. Intinya kalau hanya sekedar kerja jadi buruh kasar ya bisa-bisa saja ya, namun kita juga harus dibarengi dengan pendidikan yang tinggi, karena memang kita terus terang saja di Tenjolaya itu IPS pendidikan cukup rendah gitu ya, hanya sampai 6,8. Kenapa? Intinya memang kembali lagi bahwa peran kita semua lah untuk mendorong masalah pendidikan di Kecamatan Tenjolaya ini, karena mungkin juga ada orang tua yang menyarankan anaknya di satu sisi mungkin karena ya kebutuhan ataupun hal yang lainnya. Intinya memang ada juga orang tua yang menyarankan anaknya ya membantu orang tuanya ya. Kemudian juga sekarang ini juga mungkin ya banyak lahan-lahan atau milik masyarakat ini yang sekarang alih fungsi, kemudian juga daripada kita nunggu hasil panen yang simpel saja, yang instan aja, akhirnya alih profesi menjadi tukang ojek gitu ya. Ini juga sangat berdampak gitu ya. Padahal kan kita juga yang namanya kita punya lahan itu ya seharusnya harus bisa ditingkatkan, harus bisa menghasilkannya lebih baik lagi. Kemudian juga memang kita di satu sisi ya kita mencari kerja susah ya, apa yang tadi disampaikan oleh Ketua KMPI ya, supaya bisa memberikan kewirausahaan, karena program-program di pemerintah itu cukup banyak ya, khusus ya dari tadi juga disampaikan dari Balai Benih Ikan ya. Di situ Balai Benih Ikan akan membantu masyarakat ataupun usaha-usaha kecil ataupun kelompok masyarakat yang nantinya akan dibantu benih ikan. Benih ikan yang sekarang ini akan disalurkan ke masyarakat itu untuk wilayah Tenjolaya 8 juta ekor ya, berdasarkan tadi laporan dari Balai Benih Ikan sendiri. Intinya kan kenapa tidak gitu ya, daripada kita susah mencari kerja, kita menciptakan lapangan kerja ya. Intinya kita punya lahan sedikit kan, sekarang kalau kita punya kemauan, punya inovasi apapun ya kita bisa upayakan. Semacam kalau mau bibit ikan lele juga kan tinggal kita bikin kolamnya dari terpal ya, tinggal punya kemauan. Karena ya untuk kehidupan sehari-hari juga mungkin bisa lah dibantu ya. Ya intinya sekarang ini memang untuk pemuda, saya berharap nantinya yang akan dikomandoi oleh Muhammad Aceh sebagai Ketua KMPI untuk bisa mengakomodir keinginan-keinginan pemuda untuk bisa berwirausaha. Karena memang kita juga untuk mencari kerja juga semacam kemarin juga ya, kita ada kesempatan untuk lowongan kerja untuk penerimaan satpam ya, security. Tapi kelihatannya pemuda di sini ya kurang antusias gitu ya. Nah, tapi berarti ini kesadaran masyarakat kurang begitu ya? Betul. Tapi kalau kesadaran mengenai pendidikan sama seperti itu, masyarakat sejauh ini bagaimana? Memang kita himbauan dari pemerintah juga, pendidikan ini kan harus dilaksanakan wajar 9 tahun, bahkan mungkin nanti sampai 12 tahun. Nah, di sini juga memang ya peran kita semua ya, intinya juga baik pemerintah, pemuda, orang tua juga harus berperan. Intinya jangan sampai kita punya anak ya mungkin juga dengan alasan karena sekarang ini sekolah
pendidikan itu digratiskan ya oleh pemerintah. Tinggal ada nggak keinginan, ada nggak dorongan dari masyarakat, ada nggak dari anaknya itu sendiri gitu ya. Cuman tetap harus dipaksakan. Kalau mereka ada yang tidak sekolah ya kita harus berikan pemahaman karena pendidikan itu, ilmu itu ya lebih manfaat daripada warisan gitu. Tapi sosialisasi untuk terus menekan angka pendidikan di Tenjolaya terus dilakukan. Terus dilakukan dengan ya, kita juga melibatkan satgas pelajar, kemudian juga melibatkan PLN, ya baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Bagi mereka yang sudah istilahnya sudah usianya melampaui, itu diberikan pendidikan paket A, paket B, paket C, gitu ya. Nah ini juga bukan hanya peran dari pemerintah, tapi juga peran dari para pemuda, terutama juga KNP ini untuk meningkatkan pendidikan di Kecamatan Jolaya. Sudah ada peran sendiri atau dalam sendiri? Dalam sesi atau setiap kali ada pertemuan antar pemuda di wilayah, terutama di kegiatan Irmada, Ikatan Remaja Masjid ataupun di forum-forum pemuda yang lain, selalu kami sampaikan bahwa memang pentingnya sebuah pendidikan. Kenapa tidak? Kalaupun kita tertinggal, banyak yang harus kita lakukan. Satu, dengan melalui paket juga bisa. Kalau memang usia kita sudah tidak bisa untuk sekolah reguler. Seperti itu selalu kami tekankan dengan teman-teman di wilayah untuk mengutamakan pendidikan. Oke. Tadi agrowisata gitu Pak, Kecamatan Tenjolaya juga salah satu tempat wisata, agrowisata. Nah, pengembangan sendiri apakah sudah dilakukan dari para pemuda untuk bekerjasama dalam pengembangan potensi wisata di Kecamatan Tenjolaya? Untuk wisata di Tapo 1 itu memang hasil dari para pemuda desa wisata yang ada di Tapo 1. Memang koordinasi dengan kami juga, alhamdulillah sekarang sudah mulai beroperasi, sudah mulai beraktivitas. Di antaranya sudah ada Curug Ciputri ya, pertama Curug Ciputri sudah ada, termasuk homestay juga sudah siap, ada 3 homestay. Adapun untuk wisata-wisata yang memang sudah berdiri, di antara Cemburu juga ada untuk wilayah Tenjolaya, dan termasuk yang dikelola oleh Aldepos juga ada. Ya. Jadi berperan di wisata sudah, atau potensi wisata para pemuda sudah terus ikut? Sudah berperan aktif, bahkan memang sudah mencetuskan ide kreatif untuk wilayah desa Tapo 1. Desa wisata Tapo 1. Oke. Nah, ini kita ke era globalisasi IT misalnya begitu Pak. Tapi kalau di Tenjolaya Kecamatan sejauh ini pengembangan IT, pengembangan ilmu komputer misalnya seperti itu, terus internet begitu, sejauh ini bagaimana sih untuk para pemuda? Kalau untuk pengembangan IT untuk wilayah Tenjolaya memang terus terang saja lah kita juga ketinggalan ya. Karena memang kita juga melihat kondisi wilayah, intinya memang kita juga kembali kepada masyarakatnya ya. Karena kalau masyarakat yang pendidikannya kurang, ya intinya untuk pemahaman IT itu sendiri juga sulit gitu ya. Di samping memang jaringan untuk internet kesini juga memang sudah cukup bagus lah ada ya. Cuman kita kembali lagi karena globalisasi ini juga memang untuk masyarakat di kita ya seharusnya memang kita juga di dunia pendidikan kita belum siap sarana prasarananya, kecuali kalau memang di sekolah itu sudah diterapkan untuk pembelajaran, jadi bukan buku gitu ya yang dipelajari ya melalui ya media komputer ya. Namun kita juga melihat barangkali di kita itu sendiri juga karena memang mungkin sebagian sekolah ada, tapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin swasta ataupun yang lainnya ya intinya memang pemahaman IT itu sendiri juga sudah masuk ya. Sudah masuk, cuma belum menyebar gitu. Cuma belum menyebar. Ya intinya sekarang juga kan semacam anak-anak sekolah atau anak-anak sekarang ini kan
ya istilahnya sudah memahami sekarang ini kan di HP itu sendiri juga sudah bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke. Jadi sudah mulai masuk begitu pengembangan IT, tapi juga memang belum terlalu menyebar di beberapa wilayah. Tapi kalau untuk warnet misalnya seperti itu untuk masyarakat mencari informasi ada. Nah, warnet mungkin di sebagian desa ada ya. Tapi wilayahnya mungkin wilayah kota. Tapi kalau untuk di desa wilayah-wilayah atas ya masih kurang gitu ya. Karena kan informasi yang sangat penting sekali kepada masyarakat dan sebagai juga media sosialisasi bisa dilakukan seperti itu. Mungkin nanti ya, karena mungkin akan dilakukan sosialisasi atau campaign juga di seperti itu ya. Baik, kita akan break dulu sebentar dan pemirsa, selepas di Jakarta Barat kita kembali tetap di Forum Pemuda.